junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang membaca takbir bersamaan dengan itu membakar rumah, tempat ibadah, atau menyakiti hati orang yang berbeda dengan diri. Sesuatu yang agak mustahil dilakukan oleh orang sehat dan mengaku mengklaim dirinya sebagai bagian dari kenabian atau umat Nabi Muhammadiyah, umat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Diseminasi sastra profetik, Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita ini melihat ada remaja yang semakin hari semakin jauh dari hati nuraninya, kami mengajukan satu upaya, yaitu diseminasi sastra profetik. Sastra yang didasari dengan 3 pilar sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Kemudian dilakukan dengan terus-menerus bahwa ada sesuatu yang indah dalam kehidupan. Kalau Al-Quran itu dinyatakan oleh Prof. Nurholis itu menyebutnya sebagai sastra terbesar di dunia, maka sebenarnya setiap orang itu kalau ingin mendekati kitab sucinya, maka dia harus mencintai sastra, mencintai keindahan, mencintai bagaimana seseorang itu merasakan apa yang sebenarnya dalam hatinya, apa yang ada dalam perasaannya. Nah, kalau ada novel atau cerpen dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari bentuk atau bentuk model sastra yang ditulis oleh seseorang. Khususnya bisa lain-lain. Nah, sekarang ini banyak yang membuat yang kata-kata singkat yang menarik dan seterusnya. Kemarin saya kalau ngaji di pesantren kami di pesantren Raja itu, saya menyampaikan beberapa kata-kata kunci yang oleh para santri ditulis, didokumentasikan, kemudian diterbitkan. Namanya Pitutur Luhur 1, Pitutur Luhur 2. Tadi saya sampaikan kepada pengurus pesantren kami, kalau misalnya berkenan Bapak Ibu ada tulisan singkat-singkat yang kami tulis di dalam buku. Itu bagian dari bagaimana memaknai kata-kata indah, tidak menyakiti tetapi memberikan daya ungkit untuk menjadi semakin baik, semakin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak saya sampaikan sampai di yang lain-lain. Saya langsung mengakhiri pada apa yang saya sampaikan ini, kaitannya dengan kepentingan atau sisi strategis dari sastra profetik. Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kami bimbingan untuk isi ujian disertasi kami itu mengambil judul budaya dan filsafat profetik dalam pendidikan, studi karya-karya Bapak Haji Ahmad Tohari. Beliau alhamdulillah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Tohari. Ini yang mempengaruhi kaitannya dengan saya untuk senang-senang berbicara tentang sastra. Meskipun saya sendiri bukan sastrawan, tapi mengagumi dan menikmati karya saya. Waktu itu saya konsultasi pada Profesor Hamamat. Beliau adalah Ketua Apisiyah Pusat Muhammadiyah. Beliau bilang begini, saya baru kali ini membimbing atau menilai menjadi penguji kaitannya dengan sastra dan pendidikan. Karena ini sangat penting, tolong dibaca saya di Sobori banyak buku tentang sastra berbahasa Inggris waktu itu, dan saya bahkan dianjurkan untuk perkuliahan secara non formal atau listener di program sastra di Gajah Mada. Karena ini waktu yang sangat tidak memungkinkan kami belajar melalui proses-proses yang sebenarnya diskusi dengan Mas Hafid ini atau pada sastrawan lain. Kata beliau, ini harus dikembangkan. Masyarakat kita itu harus diperkenalkan terhadap sastra. Para peserta didik, pelajar itu juga harus diperkenalkan pada sastra ini. Ini untuk membuat hati kita menjadi lebih lunak, lebih nyaman, lebih indah, lebih sensitif, lebih mengerti tentang kebenaran, dan mampu
merasakan sebagaimana Al-Quran itu butuh hati, bukan saja pikiran tapi pikiran. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu ujian saya ditanya, setelah Anda jadi dokter, apa yang Anda lakukan berikutnya setelah Anda menulis disertasi ini? Waktu itu saya bilang saya ingin menjadi penulis novel. Saya sudah punya judulnya tapi sampai sekarang belum selesai. Judulnya adalah Getar-Getar Cinta dari Pesantren. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung dari terakhir adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan khususnya kepada ini ya Pak Menteri Agama beserta Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, Bapak Direktur dan seluruh jajaran di Kementerian Agama yang telah melakukan satu proses sehingga saya bisa meraih derajat besar di UIN Sayyidul Prof. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak saya almarhum Bapak Haji Khadidah Prinkaban dan ibu saya Asma Binti. Ada satu kata-kata yang saya ingat, saya sampai bisa berdiri di hadapan Bapak semua. Sebelum Bapak saya meninggal tahun 1983 yang lalu, beliau bilang bahwa ini manggil saya itu Muhammad baik, bukan Rofi tapi Muhammad. Kayaknya bapakmu tidak lama lagi bisa menghubungi kamu. Saya pesan dua hal. Ini tolong itu dicampur, dilaksanakan. Yang pertama, jadi wong jujur itu kata kamu. Saya waktu itu tidak bisa berkata-kata apa-apa. Saya di hati saya ini bergetar. Mau ngomong apa? Saya setia kelas 1 SMP, naik kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Saya pulang dari pondok karena malam Jumat biasanya kami sholawatan di masjid. Tapi bapak saya mengatakan saya tidak akan lama lagi menunggu kamu. Dan dia wong murid sing jujur, wong jujur itu rasa kali. Nomor loro belajar terus sundulan. Kata-kata sundul langit ini kemudian ini yang saya jadikan itu sebagai peringatan ini bagi kami, saya sendiri dan juga anak-anak serta santri-santri mahasiswa kami. Jadi belajar terus sundul. Jadi jujur dan belajar ini menjadi dua kata kunci yang menurut saya ini yang menjuarakan bagi. Kemudian saya yang selalu sabar dan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 tahun kemudian. Saya selalu ini atau ini cemburu tatkala di pondok pesantren ini banyak kawan-kawan yang ditilihi sama bapak ibunya. Saya juga tidak punya bapak ibu lagi yang ini ada dalam pikiran saya. Nanti setiap orang baik akan saya jadikan sebagai bapak dan ibu saya sendiri. Meskipun tidak ada hubungan kerabat apapun, tapi kalau dia memang patut dijadikan orang tua, maka dia berikutnya yang ketiga adalah terima kasih kepada guru dan kiai kami. Yang pertama dari Haji Zubairi Fakih, pengasuh pesantren Hidayatullah. Kemudian Bapak Kiai Mabrur Busyairi, pengasuh pesantren Hidayatullah Ulama. Kiai Haji Abdullah Fakih, pesantren Lamitan Pesantren. Kiai Haji Abdullah Mali dan Kiai Haji Ishak, pesantren Ireng. Kiai Haji Idris Marzuki, Kiai Haji Maksum Jauhari, pesantren Lirboyo Kediri. Kiai Haji Sohor Bisri Sansuri, Kiai Haji Iskandar, Kiai Haji Haromain, Kiai Haji Abdullah Masyuri, pesantren Mayanya Tuban, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Zainal Abidin Nawir, Kiai Haji Ahmad Warsum Nawir, pesantren Pondok Rakyat Jakarta. Karena saya ini dari kecil tinggal di pesantren, mereka beliau-beliau lah yang sangat berjasa dalam perjalanan kehidupan kami. Yang ketiga adalah senior kami di UIN Sayyidul ini mulai dari awal sampai
terakhir yang mengantarkan saya sampai duduk dan bekerja menjadi dosen di tempat ini, yang saya ingin Pak banyak terima kasih. Yang keempat adalah Ketua Senat serta anggota Senat. Terima kasih kepada Gus Atif. Saya biasa menyebutnya begitu karena yang telah mengkondisikan saya terus menulis dan senang terhadap dunia sastra. Yang kelima, terima kasih kepada para wakil rektor dan para dekan, kepala biro, baik yang sekarang Pak Edi Gunawan dan yang lalu Pak Habib yang telah mendampingi saya sebagai rektor untuk melaksanakan